Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda Syarifah. Oke, ketemu lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Iya, akan menceritakan tentang KHT yang ke-1 bagian yang ke-6, yaitu tentang dasar-dasar tibu nabawi. Iya, oke ya. Yang jadi pegangan kita adalah surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Oke ya. Ya. Dasar-dasar dari tibu nabawi ini kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah ya, yang hadis-hadis Rasulullah. Ya, Rasulullah yang dijadikan pijakan, yaitu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 29 dikatakan bahwa dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam surat Al-Maidah juga dikatakan di ayat 88 bahwa dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Ini sebenarnya ya. Tetapi kan kita manusia itu kadang-kadang suka ngeyel ya. Karena kita disuruh makan makanan yang halal, tapi kadang-kadang ketika ada disuguhi bakso kok berbeda ya, kenapa ini kok lebih menul-menul, lebih apa, itu ternyata ada yang menggunakan babi atau apa gitu ya. Habisnya enak sih katanya ya, ada yang seperti itu, ada yang menggunakan alkohol gitu ya. Iya. Nah, ada yang menggunakan bahan-bahan sintetik, bahan-bahan kimia yang jelas-jelas tidak boleh gitu ya. Karena badan kita itu kan alami semua, tetapi kalau dimasuki dengan sesuatu yang sintetis, yang kimia-kimia, ya akhirnya tubuh kita yang kalah, seperti itu ya. Dalam Al-Baqarah ayat yang 168 juga dikatakan, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyib dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tuh, jelas sekali ya dikatakannya ya. Selanjutnya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ingat, ini untuk kalian yang biasanya makan dalam porsi yang besar, yang banyak. Jadi ingat, dalam tubuh kita itu ada hadisnya ya. Jadi dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya dalam surat An-Tazah ayat 24-32 dikatakan bahwa maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun yang lebat, buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, gitu ya. Jadi semuanya sudah Allah atur dengan detail sekali ya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ini dalam surat Al-Maidah ya, ayat 96. Oke. Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat juga dikatakan, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik ya. Jadi yang tidak baik tidak. Oke. Selanjutnya, penyembuhan terdapat dalam 3 hal: minum madu, sayatan bekam, dan sundutan dengan api atau al-kais. Dan aku melarang umatku berobat dengan sundutan api atau al-kai ya, itu dilarang ya. Jadi berarti gimana? Berarti yang dianjurkan adalah madu dan bekam gitu sih. Gunakanlah 2 penyembuh, yaitu madu dan Al-Quran. Ini dalam Rawahul Ibnu Majah dan Al-Hakim ya. Kemudian laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Bangkai di sini berarti bangkai ikan ya.
dan segala sesuatu binatang yang ada di laut, begitu maksudnya. Oke, dalam Al-Baqarah ayat 219, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, ya. Jadi khamr itu lebih besar dosanya dari manfaatnya, ya, sama dengan penggunaan alkohol. Iya, jadi lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya, jadi hindari deh. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir, ya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Mungkin yang agak perlu diperdebatkan di sini adalah oleh sebagian orang, ya, terpaksa. Nah, terpaksa memakannya, ya, terpaksa memakannya. Mungkin karena sakit maka terpaksa memakannya. Tetapi kalau masih ada obat lain yang selain itu, ya sebenarnya gunakan obat yang lain saja. Seperti itu, ya. Ini yang bisa yang memunculkan yang kemungkinan diperdebatkan adalah terpaksa memakannya, ya, dan tidak pula melampaui batas. Nah, mungkin ada yang berdalih, kita kan menggunakan alkohol yang kadarnya berapa persen gitu kan, ya, kadang-kadang seperti itu, ya. Kadang-kadang ada sih makanan yang persentase alkoholnya tinggi, itu juga, ya, kita perlu waspadai, ya. Oke, sebaiknya kalau menurut Bunda Syarifah sih, kalau memang ada obat yang lain yang memang tidak ada kadar alkohol atau alkoholnya kecil sekali dan termasuk food grade, ya, food grade dalam artian grade halalnya gitu, ya, gitu deh. Usahakan cari yang lebih halal lagi aja. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta telah menciptakan untuk kalian setiap penyakit obatnya, maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Nah, ini, ya, maka berobatlah kalian. Nah, ini perintah, kita suruh ikhtiar. Jadi ketika dikasih sakit, yo ikhtiar berobat, ya. Kalau memang tidak ikhtiar, sakit yo ben lah, memang dikasih sakit gimana lagi. Tapi tetap memakan makanan yang tidak diperbolehkan, itu namanya tidak ikhtiar, ya, ya. Iya. Kemudian ayat hadis yang selanjutnya, sesungguhnya Allah tidak menciptakan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian. Iya, ingat, ini ada hadisnya, jelas sekali, ya. Allah tidak menciptakan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Dia haramkan atas kalian. Jadi barang-barang yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi seperti daging babi, kemudian alkohol, khamr, ya, itu tidak ada kesembuhan di sana, ya. Itu hanya ilusi, ya, atau sesaat, atau nanti suatu saat akan muncul lagi, gitu. Daging mana yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Inilah yang Bunda Syarifah katakan tadi, takutkan bahwa tubuh kita ketika dimasuki sesuatu yang haram, maka nanti yang naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah min dzalik, maka tubuh kita itu akan lebih pantas masuknya ke neraka. Nah, ini kita sebagai emak-emak, ya, itu harus memperhatikan asupan yang dimakan oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh suami kita, ya, itu. Kemudian Abu Abdillah Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui banyak orang. Orang yang menghindari perkara subhat berarti memelihara agama dan harga dirinya sendiri. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara yang subhat berarti jatuh dalam perkara yang haram. Subhanallah, ya. Seperti penggembala yang menggembala dekat daerah terlarang tentu sangat riskan kan? Ya, suatu saat tentu hewan gembalanya pasti akan masuk ke daerah yang terlarang itu. Jadi ketahuilah, ya, setiap raja memiliki daerah yang terlarang. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Demikian ya, sahabat Bunda Syarifah. Oke. Kita akan melanjutkan pada kesempatan yang lain pada bagian yang ketujuh, yaitu mengenal halal haram dalam Tibun Nabawi. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ma'assalamah.